Seorang pemilik bengkel kendaraan bermotor dan toko onderdil tidak bisa memahami ulas orang karyawannya. Dalam suratnya, ia menyatakan kebingungannya, apakah harus memecatnya atau memeliharanya terus. Karena di samping hal-hal tertentu merugikan bisnisnya, si karyawan ini juga merupakan kekayaan tersendiri dalam lingkaran usahanya. Dia memiliki keterampilan alamiah di bidang permesinan, bisa menangani yang kecil-kecil seperti jam tangan sampai mesin truk, dan tampaknya punya pengetahuan yang tidak rendah tentang mesin kapal. Mungkin kalau pesawat, ia angkat tangan, tetapi terhadap apa saja yang baru dan ia belum tahu, ia begitu penasaran. Dan kalau sudah penasaran, ia akan menghabiskan waktu untuk mempelajarinya, sehingga tugas-tugasnya terbengkalai. Ia lebih merupakan seorang ilmuwan daripada seorang karyawan bengkel mesin. Demikian tulis usahawan kita yang pusing ini. Ia otodidak penuh, mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sejak kanak-kanak. Kalau teknisi lain sudah angkat tangan, dia selalu menjadi pamungkas penyelesaian problemnya. Dia juga selalu sangat kritis, dan sesekali sambil memperbaiki mesin mobil, ia menggerutu menyalahkan pabriknya yang dia keliru mengkonsep sistem-sistem tertentu. Tetapi justru karena keahliannya, ia seringkali merugikan usaha saya. Sampai tingkat tertentu, ia bisa memperbaiki suatu onderdil dengan cara dan akal yang tak habis-habisnya sampai layak pakai kembali. Tetapi, itu berarti tingkat jual toko saya dirugikan. Padahal sudah menjadi kebiasaan bengkel di mana-mana untuk suka menyuruh pemilik mobil ganti onderdil. Dan tentunya hal itu wajar dalam dunia bisnis. Yang lebih menjengkelkan, ia tak tahu bagaimana menyerap pembeli. Mestinya ia jangan gampang bilang bahwa mobil seseorang oke-oke saja. Omong kurang ini kurang itu kek, harus didandani ininya dan itunya kek. Juga dalam menggagas setiap pasien yang membawa kerusakan mobilnya, ia cenderung membela pasien dengan selalu berpikir bagaimana meringankan bebannya. Setiap saran dan perbaikan yang dilakukannya diarahkan untuk penghematan si empunya kendaraan. Saya dong yang celaka. Usaha saya tidak bisa maksimal kemajuannya, tetapi saya juga merasa eman kalau memecatnya. Karena sebagai manusia, dia sangat menyenangkan, manusiawi dan selalu mampu membuat lingkungan kerja kami menjadi segar. Alangkah mengasihkan kehidupan ini. Mungkin itu sebabnya Rasulullah Muhammad meskipun tidak melarang pasar, namun wanti-wanti agar memilah-milah betul antara pasar dengan masjid. Kalau sudah cukup lama di pasar, cepatlah masuk masjid, agar selamat kembali sebagai manusia. Manusia diciptakan sebagai manusia individu dengan dua kosmos, individual dan sosial. Kalau seseorang kehilangan individualitasnya, ia larut menjadi nomor dalam deretan atau kumpulan suatu komunitas. Tapi kalau ia mengintensifkan individualitasnya saja, yang terjadi adalah individualisme. Lebih menyempit lagi menjadi egoisme. Menjadi manusia adalah pergulatan untuk menyeimbangkan antara individualitas dan sosialitas. Si karyawan itu adalah petugas Allah untuk mengemban proyek penyeimbangan kemanusiaan semacam itu. Dunia usaha, bisnis, berdagang, berniaga, berjual beli, kapitalisasi adalah salah satu bentuk individualisasi atau egoisasi yang mereduksi keutuhan manusia dan kemanusiaan. Dari kosmos utuh eksistensi manusia, seseorang menyempitkan diri ke dalam kubangan nilai untung rugi, produktif dan konsumtif, dan semua itu dalam perspektif materialisasi dan materialisme. Bisnis adalah sebuah fungsi sosial, namun mengacu kepada fungsi ego atau kepentingan sepihak si pelaku dagang. Prosesnya dari manusia menjadi manusia dagang, lantas menjadi hanya pedagang, manusianya tak berlaku. Di dalam pasar bisnis, segala sesuatu, termasuk manusia, nabi dan Tuhan, hanya berposisi sebagai faktor produksi, sebagai komoditi, suku cadang, barang jualan, alat produksi, atau apapun sebutan dan angle-nya. Sedangkan si karyawan itu hanya manusia. Ia hanya berhubungan dengan manusia dan apapun dalam kedudukan dan nilai-nilai sebagai manusia. Ia tidak punya bakat untuk mengeksploitasi benda, manusia, dan peristiwa yang dialaminya untuk orientasi laba pribadi. Ia tidak bisa menjadi kapitalis, dan juga tidak bisa disebut sebagai bukan manusia kapitalis, sebab kalau kapitalis itu namanya belum manusia.
Jadi apakah sebaiknya ia dilemparkan atau dipelihara? Tergantung Pak pemilik bengkel dan toko mau berjalan kemana dan menjadi apa dalam kehidupan ini. Kalau mau jadi kapitalis dan merencanakan bawa harta benda, rumah, mobil, deposito, dan kredit card ke dalam kuburan, cepat-cepat campakkan dia supaya Anda senang dan supaya dia juga bahagia. Tapi kalau Anda mau jadi manusia, ia adalah sahabat sejati yang menawarkan penyelamatan kemanusiaan, juga kemelaratan.